Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, teman-teman, di sini saya mau membagikan sedikit informasi ya mengenai ISP provider ya. ISP atau Internet Service Provider. Saya mau berbagi mengenai internet yang saya gunakan ya. Di sini saya menggunakan ISP ya. ISP ini singkatan dari Internet Service Provider atau istilahnya lebih simpelnya ini ya teman-teman, penyedia layanan internet. Ini ya. Lalu untuk ISP yang khususnya ada di Indonesia itu apa saja yang ada di Indonesia? Ini kalian bisa lihat ya, ini hanya sebagian kecil informasi yang saya ketahui, jadi mohon maaf kalau ada kurang lebihnya ya. Di Indonesia itu ada banyak ya, ada banyak mulai dari Telkom atau IndiHome, lalu MyRepublik, First Media, MNC Play Media, Bisnet, dan lain-lain. Karena bisa banyak sekali ya sampai ke bawah. Sangat banyak sekali lah. Saya kurang paham, mungkin kalian semua banyak yang mengetahui ya. Untuk ISP apa saja ya, layanan internet apa saja yang ada di Indonesia. Di sini saya mau menjelaskan masalah internet yang saya gunakan, termasuk mulai perhitungan dari bisnet sendiri. Kalau mau daftar pertama kali ya apa saja persyaratannya, lalu kecepatannya berapa, per bulannya berapa. Saya akan coba mengulas, membahas mengenai bisnet, mengenai ini yang saya bahas. Karena saya juga baru, bisa dibilang pengguna baru lah ya. Pengguna baru bisnet. Sebelumnya dulu itu saya pengguna Telkom atau IndiHome ya. Saya pengguna ini sekitar 4 tahunan lah. 4 tahun lebih. Lalu saya coba beralih ke bisnet. Kenapa saya pindah? Karena saya penasaran dengan bisnet, dengan kecepatannya yang katanya tanpa FUP. FUP itu tanpa kuota ya, istilahnya ya, tanpa kuota. Kalau Telkom atau IndiHome ini ada kuotanya, makanya saya coba yang bisnet. Saya mencoba untuk membuka linknya ya. Link bisnet ini ada daftar teman-teman. Jadi pada waktu itu saya ditawari, dapat SMS dapat WA, WhatsApp dari sales mengenai bisnet. Itu saya dapat penawaran. Waktu itu kebetulan belum ada promo. Jadi saya cobalah berpindahlah, coba pakai ISP bisnet. Ini teman-teman ya, bisnet home internet. Penjelasannya di sini ini ada keterangan internet, internet plus IPTV, lalu IPTV. Ini untuk yang di webnya ya, belum dari salesnya, karena saya juga ada rincian ininya, detailnya mengenai berapanya, harganya itu ya. Bisnet ini ada 3 teman-teman, ada 3 kategori ya. Kalau saya cek di bisnethome.net ini, atau kalian bisa cek sendiri ya, bisnethome.net itu mulai dari 75 MB, 150 MB, dan 150 MB. Perbedaannya di apa ya untuk yang dua ini ya, kok sama-sama 150? Setidaknya kan biasanya habis 150 lebih ke atas lagi ya kecepatannya ya. Setelah saya tanya-tanya, ternyata itu perbedaannya kalau yang 150 MB ini yang paling terakhir, yang kategori premium, ini untuk gamer teman-teman. Bisnet Home Gamers 3B ya, 3D. Jadi begitu perbedaannya di itu. Harganya pun berbeda. Kalau saya sendiri di rumah ini saat ini saya gunakan bisnet home internet yang 1B. Yang ini teman-teman. Saya gunakan yang ini.
Ini ada keterangan di sini, baik digunakan untuk 1 sampai 10 komputer atau gadget. Ini ya keterangannya, kalian bisa lihat ya. Di sini ada keterangan juga bebas fair usage oleh saya ini ya, FUP atau kuota unlimited. Beda dengan dulu saya menggunakan IndiHome itu ya, Telkom itu speed 20 MB itu dapat kuota itu sebulannya kalau nggak salah kisaran 800 giga. Kalau IndiHome itu ya, 800 giga. Kalau ini, Bisnet ini dia tidak ada kuotanya, jadi unlimited. Lalu ini WiFi fiber modem, IP dynamic private. Ini ya, bisa dilihat keterangan detailnya. Kalian bisa cek sendiri ya di webnya di bisnethome.net. Ini harga ini itu tidak menyeluruh, dalam artian tidak untuk seluruh Indonesia. Harganya ini ya berbeda-beda teman-teman. Di sini ada note ya ini ya. Hanya untuk Jawa, Bali, dan Batam. Jadi untuk wilayah Jawa, Bali, dan Batam itu untuk yang 1B itu harganya sekian per bulannya. Sama ini juga Jawa, Bali, Batam ini juga. Karena saya masuknya di kategori ini teman-teman. Kalau kalian cek lokasi di Sumatera dan Kalimantan juga bisa. Coba saya klik ya ini ya. Saya klik. Nih, beda lagi teman-teman. Speednya mulai 50, 100, 100. Harganya 350, 550, dan 650. Ini untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan. Untuk Sulawesi juga beda lagi. Coba saya klik ya. Saya lihat ini speednya mulai 30, 50, 50. Speednya berbeda. Harganya juga berbeda ya ini ya. Ada banyak perbedaan. Untuk saya sendiri berada di wilayah Jawa, kotanya Surabaya. Saya gunakan Bisnet dengan pilihan saya pilih yang Bisnet Home Internet 1B. Nih. Lalu pada waktu saya ditawari pertama kali, itu saya cobalah persyaratannya apa saja. Jadi ini teman-teman, persyaratannya ini ya, Bisnet Home Internet. Persyaratannya kalian bisa lihat ya ini ya. Persyaratan untuk berlangganan Bisnet itu kalian harus mengirimkan email yang aktif, nomor HP atau WhatsApp yang aktif ya, lalu alamat lengkap instalasinya, alamat lengkapnya. Setelah kalian kirim persyaratan ini, nanti kalian juga diminta untuk foto KTP juga ya. Iya, foto KTP. Kalian kirim via WA dari salesnya saja. Jadi gitu teman-teman. Ini persyaratannya yang wajib untuk pemasangan awal. Rasanya kalau nggak salah kalau untuk Telkom atau Indihome mungkin yang lainnya juga kurang lebihnya sama ya persyaratannya. Hampir sama lah untuk berlangganan ISP dari provider manapun itu persyaratannya kurang lebih sama. Di sini saya gunakan speed yang 75 Mbps internet 1B ini ya. Itu pertama kali saya pasang, itu bayar di awalnya teman-teman. Bayar di awal ini 687.500 rupiah. Ini yang saya bayar. Jadi setelah terpasang internetnya, apa namanya, kabel fibernya, teknisinya datang ke rumah, memasang, itu belum bisa digunakan. Belum bisa digunakan. Lalu untuk mengaktifkannya, itu kalian harus bayar dahulu. Bayar dahulu ini ya. Bayar di awalnya ini ya, sesuai pilihan yang kalian pilih. Untuk pembayarannya ini, waktu itu saya bayar di ini teman-teman, saya bayar di Tokopedia, Tokopedia, online shop ya. Terus juga ada virtual account.
Terus apalagi ya, saya lupa saya. Jadi itu, waktu itu saya bayar di Tokopedia, setelah bayar, otomatis langsung internet di rumah aktif. Otomatis aktif. Setelah bayar ini, aktivasi awal ini otomatis aktif. Lalu saya penggunaan sebulan, waktu itu saya pasang tanggal 20 Februari ya, 2021 tahun ini. Itu selang sebulan kemudian, itu pembayarannya per bulannya 412.500 rupiah. Terus pembayarannya setiap tanggal berapa jatuh temponya. Jadi gini teman-teman, untuk jatuh tempo pembayaran, untuk jatuh temponya itu terhitung 30 hari. Terhitung 30 hari ya. Dari pemasangan awal. Kurang lebihnya seginilah. Beda dengan Telkom atau Indihome yang apabila kalian pengguna ISP Telkom atau Indihome, kalian pasti paham. Jatuh tempo akhir pembayaran itu tanggal 20. Jadi setiap tanggal 5 awal bulan itu billing sudah keluar. Tagihan sudah keluar. Pembayaran batas akhirnya kalau untuk Telkom Indihome itu tanggal 20 setiap bulannya. Tapi kalau untuk bisnet ini tergantung kalian dari pertama kali pasang. Jadi misalkan kalian pasang tanggal 20 ya. Tanggal 20 Februari misalkan ya. Itu nanti pembayaran berikutnya itu estimasi kurang lebih tanggal 20 bulan 3. Atau misalkan kalian pembayaran aktivasi pertama ya, aktivasi pertama tanggal 5 bulan 4. Misalkan ya, tanggal 5 bulan 4, itu nanti pembayaran berikutnya kurang lebihnya itu estimasi itu tanggal 5 bulan 5 bulan berikutnya ya, 2021. Jadi begitu teman-teman. Informasinya seperti ini kurang lebihnya. Estimasi ya, kisaran kalau untuk jatuh tempo akhir itu biasanya antara tanggal seperti yang ini saya blog ini, itu estimasi tanggal 4, 5, 6. Jadi kurang lebih seperti itulah. Yang pasti nggak seperti IndiHome ya, yang pasti tanggal 20 setiap bulannya. Jadi meskipun bulan Februari itu hanya ada 28 hari ya, dalam bulan Februari itu kalian tetap tanggal 20-nya tetap bayar berikutnya. Kalau bisnet ini beda, terhitung 30 hari, kurang lebihnya seperti itu. Lalu saya waktu itu dikasih kiriman tabel ya dari salesnya, ini tabelnya. Bisnet Home Internet ini tabelnya, coba saya zoom. Ini yang sistem modem atau routernya itu sistem sewa. Ini kalian bisa lihat teman-teman. Saya pengguna Home Internet 1B ya. Layanannya itu 75 Mbps. Up to ya, maksimal ya ini ya. Yang namanya maksimal kan batas batas akhirnya. Jadi speed kayak gini itu sebetulnya provider apapun tidak bisa digunakan sebagai patokan ya. Tidak bisa. Ini up to, di mana-mana pasti ada up to, maksimal sampai berapa? 10 MB, 20 MB, 75 MB, sampai berapa? Ini yang kolom internet 1B, yang 75 MB. Ini IP address-nya dynamic private. Untuk harga layanannya, ini tabel yang awal tahun 2021. Biasanya itu ada perubahan atau promo ya. Kadang ada promo bisa lebih murah biasanya, yang pasti lebih murah dari ini. Harga layanannya ini untuk yang 75 MB itu 325 teman-teman. 325.000. Instalasinya ini kena biaya ya, 250.000.
Lalu harga hardware atau sewa 50.000 ini per bulan ya teman-teman. Per bulan, tapi kalau instalasi hanya di awal saja, pemasangan awal. PPN ini tiap bulan. PPN kalau untuk yang atas ini PPN di awal pemasangan. Mohon maaf ya, ini PPN di awal 10%. Ini materai tidak ada, lalu total pembayaran awal 687.500. Ini pembayaran awal saya tadi ya. Waktu itu saya bayar di Tokopedia 687.500 untuk pengaktifan ya. Pengaktifan, lalu selanjutnya bulan-bulan berikutnya itu pembayaran tagihan saya Rp412.500 karena saya gunakan yang 75 MB. Saya tidak menggunakan yang 150 MB karena terlalu mahal dan saya rasa banyak mudorotnya lah. Ini saja sudah sangat lebih. Ini saya share dengan beberapa tetangga ya teman-teman. Internet saya ini. Sekarang saya coba ya penjelasan singkatnya. Apabila kalian ingin bertanya lebih lanjut mengenai bisnet, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Sekarang saya coba untuk cek internet ya. Internetnya speed test ya. Saya coba speed test. Ini ya, saya speed test ya, saya coba. Berapa internet yang saya dapat. Nih, kalian bisa lihat internet saya ini. Kurang lebihnya sekian. Saya dapat kecepatan pada laptop saya ini 76 bps. Kurang lebihnya sekian. Untuk downloadnya ya ini ya 76. Kalau untuk uploadnya ini 36 Mbps. Di sini saya pertegas lagi teman-teman. Saya gunakan router dual band. Router dual band itu bisa menggunakan dua WiFi ya, WiFi dengan frekuensi ya, router dual band. Karena ini juga pengaruh juga. Iya teman-teman, router dual band. Saya gunakan router Xiaomi Mi Router 3. Ini yang AC1200 dual band ya ini ya. Saya gunakan router ini ya. Jadi dari Bisnet sendiri untuk routernya itu menggunakan Huawei. Router Bisnet itu menggunakan Huawei yang saya pakai saat ini. Huawei HG8245H5. Ini HG8245H5 router dari Bisnet. Lalu saya kasih router ini teman-teman. Router Xiaomi. Untuk sinyal Wi-Fi-nya saya matikan untuk yang ini, terus ini yang saya gunakan. Saya gunakan dual band. Dual band ya, sinyal dual band yang 2,4 GHz sama 5 GHz. Ini coba saya perlihatkan ya berapa pengguna saat ini. Sistemnya router Xiaomi teman-teman. Ini untuk yang 2,4 kartandat, untuk yang
5 GHz ini ini WiFi ini saya kasih nama SSID ini teman-teman. Kalian bisa lihat ya ini terhubung kemana. Ini ya. Jadi ini yang dual band saya gunakan yang sinyal 5 GHz. Penggunanya kalian bisa lihat di sini. Keluar semua ini ya. Bahkan telah digunakan berapa juga tahu semua di sini. Ada Redmi Note 7. Terus untuk laptop PC ini ada 11 pengguna. Mi router, Xiaomi router ini ya, R3 ini yang saya pakai dual band. Ini speed yang saya gunakan tele yang jaringan 5 GHz, coba saya hubungkan ke yang 2,4 GHz. Ini ya sudah terhubung, coba saya reload. Beda jauh ya. Untuk downloadnya tadi ketemu yang sinyal 5 GHz tadi 76 ya, 76 downloadnya. Kalau ini cuman 44. Dan saat ini digunakan 11 pengguna. Dan ini pernah saya tes langsung, bisa dipakai untuk 20 user itu sangat mampu sekali. Kencang sekali ya. Jauh dengan yang dulu ya. Pingnya 20, jitternya 1. Ini ya, unduhnya. Ini ada keterangan di sini ya, Bisnet. Jadi begitu. Jadi sistem untuk router dari Bisnet sendiri ini sistem sewa, teman-teman. Sistem sewa, routernya tipe ini. Terus apabila kalian tidak menggunakan sistem sewa, itu kalian bisa menggunakan ini ada golongan lagi yang bulanannya lebih murah. Jadi ini yang sistem kalian beli di bisnetnya. Kalian bayar di awal routernya itu sekian, lumayan mahal ya. 1.622.500. Jadi kalian bayar ini otomatis nanti routernya jadi hak milik kalian. Dan tiap bulannya kalian hanya bayar 357.500. 357.500 ini ya tiap bulannya. Kalau yang di awal tadi saya ini 412.500. Jadi begitu. Apabila ada yang ditanyakan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah ya. Ini hanya sekedar informasi ya. Informasi mengenai ISP, Internet Service Provider atau penyedia layanan internet ya. Penyedia layanan internet di Indonesia. Salah satunya yang saya gunakan Bisnet. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, jangan lupa buat kalian semua klik subscribe, like, dan mengaktifkan lonceng ya. Apabila ada pertanyaan, tanya-tanya mengenai Bisnet, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.